Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tokoh teori sosiologi klasik. Kalau kita belajar teori sosiologi klasik, kita pasti akan bertemu banyak sekali tokoh beserta pemikiran-pemikirannya. Antara lain ada Auguste Comte, ada Karl Marx, Max Weber, Talcott Parsons, Emile Durkheim, dan masih banyak lagi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan fokus membahas satu tokoh, yaitu Karl Marx. Karl Marx lahir pada tahun 1818 di Jerman dan tutup usia pada tahun 1883. Beliau seorang filsuf Jerman terkenal, seorang sosiolog, ekonom, politisi, dan juga aktivis. Banyak sekali karya yang sudah dikeluarkan oleh beliau, salah satunya adalah Das Kapital. Teori atau pemikiran dari Karl Marx antara lain ada teori materialisme, kelas sosial, dan keterasingan. Ini hanya 3 dari banyaknya teori yang dikemukakan oleh beliau, yang mana 3 teori ini saya akan jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai teori materialisme. Dilihat dari katanya, ini diambil dari kata materi. Jadi Karl Marx itu menganggap bahwa manusia itu setiap tindakan dan perilakunya selalu didasarkan oleh materi. Materialisme historis. Beliau menganggap bahwa basis itu menentukan bangunan atas. Di sini basis adalah keadaan sosial, sedangkan bangunan atas adalah kesadaran manusia. Karena menurut Karl Marx, kesadaran atau pikiran manusia itu sifatnya abstrak, jadi tidak bisa dijadikan basis. Jadi harus ada realitas sosialnya dulu, baru realita itulah yang mendorong manusia untuk berpikir dan bertindak. Sedangkan dialektisnya apa? Dialektis ini adalah metode yang digunakan Marx untuk menjelaskan teori materialisme. Dia melihat melalui perkembangan sejarah manusia itu selalu bergerak dinamis dan akan menjadi statis kalau tidak akan menemukan konflik. Jadi yang namanya negasi atau penyimpangan itulah yang mendorong manusia untuk terus maju. Jadi sebenarnya secara garis besar, teori materialisme ini adalah suatu tuntutan yang menuntut manusia untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan sesuatu. Saya menggunakan ilustrasi sederhana tentang pandemi COVID yang sedang kita rasakan saat ini. Pandemi COVID-19 membuat masyarakat tidak bisa keluar rumah, di rumah aja, dan tidak bisa berinteraksi dengan banyak orang secara langsung. Membuat banyak orang, khususnya pedagang, pengusaha, itu kebingungan gimana sih saya tetap bisa berjualan, padahal di kondisi yang sulit seperti ini kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan konsumen. Inilah yang disebut dengan realitas sosial. Pandemi COVID ini mendorong masyarakat untuk berpikir kreatif dan menyadari, oh saya bisa berjualan online, saya bisa berjualan barang-barang yang berkaitan dengan pandemi, misalnya berjualan masker, hand sanitizer, atau alat-alat kesehatan lainnya. Kira-kira seperti itu ilustrasi sederhana yang kita bisa gunakan untuk memahami teori materialisme Karl Marx. Selanjutnya, ada konsep teori kelas sosial dan alienasi. Karl Marx tidak menjelaskan kelas sosial secara general, tapi dalam konteks ekonomi, khususnya proses produksi. Jadi kelas sosial adalah golongan sosial yang memiliki spesialisasi pada tiap kedudukan dalam proses produksi. Jadi kalau misalnya di pabrik atau di tempat produksi, itu pasti tiap orang memiliki spesialisasinya masing-masing. Beberapa orang bekerja di bidang ini dan beberapa orang bekerja di bidang lain. Sama dengan halnya ini, tapi dalam konteksnya Karl Marx, dia membagi menjadi 2 kelas. Yang pertama, kaum pemilik modal, namanya kaum borjuis, dan kaum tidak pemilik modal, namanya kaum proletar, di mana kaum borjuis itu lebih berkuasa, sehingga kaum borjuis menindas dan memeras kaum proletar, sehingga kaum proletar mengalami keterasingan. Nah, ini dia teori yang ketiga, yaitu alienasi atau keterasingan. Ada 4 bentuk dari keterasingan. Yang pertama, keterasingan pekerja dengan produk. Yang kedua, keterasingan pekerja dari aktivitas kerjanya sendiri. Yang ketiga, keterasingan pekerja dengan potensi kemanusiaannya sebagai individu. Dan yang terakhir, keterasingan pekerja dari lingkungannya. Kalau kita kaitkan kedua teori ini, kelas sosial dan alienasi dalam pandemi COVID saat ini, COVID ini bisa dibilang produk yang dibuat manusia, yang membuat manusia menjadi terasing dari pekerjaan dan terasing dari kehidupan sosial. Dan dalam konteks proses produksi, COVID ini adalah realitas sosial yang mendorong manusia untuk berbuat sesuatu demi mendapatkan sesuatu. Manusia dituntut untuk
coba belajar daring, coba belajar e-commerce, supaya bisa tetap dapat ilmu dan supaya tetap mendapatkan uang. Semua adalah tuntutan. Yang kemudian kondisi ini akan menciptakan kelas sosial, di mana kaum buruh akan menjadi semakin terpuruk, kaum buruh terkena PHK, kebangkrutan, dan lain sebagainya. Sedangkan pihak yang berkuasa akan semakin berkuasa, contohnya kasus penolakan Omnibus Law pada Oktober 2020 lalu. Sebenarnya, 3 teori yang sudah kita bahas ini memiliki hubungan di mana ketika manusia selalu berusaha untuk mendapatkan uang, selalu berlomba-lomba, sehingga muncullah persaingan dalam masyarakat, di mana yang unggul akan memenuhi kelas atas, dan yang tertinggal akan memenuhi kelas bawah. Dan yang masyarakat yang berada di kelas bawah akan mengalami keterpaksaan melakukan pekerjaan yang seharusnya mereka tidak lakukan, mereka tidak enjoy, tidak menikmatinya, hanya karena demi mendapatkan sesuatu yang harus mereka dapatkan. Sehingga kelas pekerja atau kelas masyarakat bawah itu mengalami keterasingan. Sekian penjelasan 3 teori dari Karl Marx, kiranya bisa membantu pemahaman kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus semangat belajar, because there is no success without extraordinary things. Terima kasih dan sampai jumpa.